Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Wardina dengan NIM 2302-12028. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek UAS mata kuliah Artificial Intelligence dengan judul Analisis Pengaruh Kehadiran Terhadap Nilai Mahasiswa Menggunakan Linear Regression. Dataset yang digunakan pada proyek ini merupakan dataset sederhana yang terdiri dari dua variabel. Variabel yang pertama adalah kehadiran mahasiswa dalam bentuk persentase, dan variabel yang kedua adalah nilai akhir mahasiswa. Kehadiran berperan sebagai variabel bebas, sedangkan nilai akhir sebagai variabel terikat. Dataset ini digunakan untuk melihat apakah tingkat kehadiran memiliki pengaruh terhadap nilai mahasiswa. Baik, pada langkah yang pertama ini saya melakukan import library, yaitu Pandas. Yang dibutuhkan yaitu Pandas untuk menampilkan data dalam bentuk tabel, dan NumPy untuk membantu perhitungan numerik, sedangkan library Scikit-learn untuk digunakan untuk membagi data, membuat model regresi linear, serta mengevaluasi performa model menggunakan MAE, MSE, dan R². Selanjutnya, pada langkah yang kedua yaitu saya membuat dataset. Dibuat secara sederhana yang berisi dua variabel, yaitu persentase kehadiran mahasiswa dan nilai akhir mahasiswa. Dataset ini disusun dalam bentuk dictionary, kemudian diubah menjadi data frame agar mudah dibaca seperti tabel di bawah ini. Nah, dari tabel yang dihasilkan ini terlihat bahwa semakin tinggi persentase kehadiran mahasiswa, maka nilai akhir yang diperoleh juga cenderung meningkat. Dataset ini menjadi dasar untuk analisis selanjutnya. Dan pada langkah yang ketiga, saya memisahkan fitur dan target. Pada tahap ini, data dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu fitur sebagai X, yaitu persentase kehadiran mahasiswa, dan Y sebagai target nilai akhir mahasiswa. Nah, pemisahan ini dilakukan agar model dapat mempelajari hubungan antara kehadiran sebagai input dan nilai sebagai output. Dan pada langkah yang keempat ini, saya membagi data latih dan data uji. Dataset ini kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih dan data uji. Nah, sebanyak 80% sebagai data yang digunakan untuk melatih model, sedangkan 20% sisanya itu digunakan untuk menguji kemampuan model dalam melakukan prediksi. Penggunaan random underscore state bertujuan agar hasil pembagian data selalu sama setiap kali kode dijalankan. Nah, pada langkah selanjutnya yaitu pada langkah yang kelima, saya membuat dan melatih model regresi linear. Setelah data dibagi, dibuat sebuah model. Nah, model ini kemudian dilatih menggunakan data latih agar dapat mempelajari pola hubungan antara kehadiran dan nilai akhir mahasiswa. Regresi linear dipilih karena cocok untuk menganalisis hubungan linear antara dua variabel. Dan selanjutnya pada langkah yang keenam, saya melakukan prediksi. Model yang telah dilatih kemudian digunakan untuk memprediksi nilai akhir mahasiswa berdasarkan data uji. Hasil prediksi ini nantinya dibandingkan dengan nilai asli untuk mengetahui seberapa baik model bekerja. Dan pada langkah yang ketujuh, saya melakukan evaluasi model. Evaluasi model ini untuk mengukur kinerja model. Saya menggunakan 3 model.
3 model evaluasi. Yang pertama yaitu MAE, Mean Absolute Error. Nah, MAE ini menunjukkan rata-rata selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Semakin kecil nilainya, semakin baik modelnya. Dan model yang kedua yaitu MSE, Mean Squared Error. Nah, yang menunjukkan bahwa rata-rata kuadrat kesalahan prediksi. Nilai kecil menandakan model cukup akurat. Nah, terus model yang terakhir adalah R kuadrat atau R square yang menunjukkan seberapa besar pengaruh kehadiran terhadap nilai akhir. Nilai R kuadrat yang mendekati 1 menandakan hubungan yang sangat kuat. Hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dalam memprediksi nilai akhir mahasiswa. Selanjutnya, pada langkah yang ke-8 yaitu analisis pengaruh koefisien regresi. Nah, pada tahap ini menampilkan bahwa nilai koefisien dan nilai intercept dari model regresi. Koefisien regresi bernilai positif, yang berarti setiap kenaikan persentase kehadiran akan meningkatkan nilai akhir mahasiswa. Intercept menunjukkan nilai awal ketika persentase kehadiran dianggap 0. Hal ini menegaskan bahwa kehadiran memiliki pengaruh positif terhadap nilai mahasiswa. Dan pada langkah selanjutnya, saya membuat visualisasi hubungan kehadiran dan nilai. Data kemudian divisualisasi dalam bentuk grafik. Titik-titik pada grafik menunjukkan data asli, sedangkan garis lurus menunjukkan hasil prediksi dari model regresi linear. Garis ini memperlihatkan hubungan linear yang jelas antara kehadiran dan nilai akhir mahasiswa, sehingga memudahkan pemahaman secara visual. Pada langkah yang terakhir, yaitu prediksi nilai berdasarkan kehadiran baru. Pada tahap akhir ini, model digunakan untuk memprediksi nilai mahasiswa dengan persentase kehadiran baru, yaitu 85%. Hasil prediksi menunjukkan bahwa mahasiswa dengan kehadiran 85% diperkirakan memperoleh nilai sekitar 82%, sekian. Kesimpulan yang dapat diambil dari proyek saya ini adalah berdasarkan seluruh proses yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persentase kehadiran mahasiswa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai akhir. Model regresi linear yang digunakan mampu memprediksi nilai yang cukup akurat sehingga dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam analisis akademik. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.